Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habi, saya berasal dari Depok. Namanya Paling siapa? jauh, Habi. Habi. Jauh banget dari Depok ya kak ya. Deket ini Depok ya ini. Sebelumnya alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama Ustadz Hanan ya. Terakhir ketemu itu waktu di Ibaraki, Tokyo. Saya jadi MC-nya waktu dulu. Oh Masya Allah. Saya temannya Di Tokyo terakhir ketemu. di Ibaraki Ustadz, di KMI, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. Saya jadi MC-nya waktu di Ibaraki. Yang saconya atau bos Jepang itu ikut kajian juga. Saya datang ke sini bersama istri saya tercinta. Mana? Sarangnya yo. Orang Jepang. Orang Indonesia. Oh Indonesia. Orang Indonesia. Tabayun. Oke Ustadz, saya mau bertanya bagaimana sih aplikasi dalam kehidupan berumah tangga supaya kompak antara suami dan istri ya, jika ada masalah sama orang lain atau masalah dengan keadaan itu antara suami dan istri benar kompak saling nguatin kayak ya udahlah tenang bencana kayak gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia hubungan suami istri itu adalah komunikasi. Walaupun love language-nya memang beda-beda, gak semuanya word of affirmation kan. Ada yang kayak act of service dan segala macam. Saya sama istri saya beda love language-nya. Kalau saya act of service, segala dikerjain. Apalagi kalau lagi traveling, itu yang packing semua koper tuh saya. Packing saya, terus nanti check in di pesawat, masukin bagasi, keluarin bagasi, sampai di hotel ditata-tata. Keluar dari hotel, saya nggak mau tinggalin hotel dalam keadaan berantakan. Walaupun katanya sih hotel hacks itu adalah kalau kita keluar itu harus diberantakin ya biar ini ya. Tapi saya kayak nggak tega gitu dirapiin lagi. Mungkin itu hasil dari tinggal di asrama 6 tahun kali ya di pondok ya. Karena kalau misalnya dilempar koin sama ustadz itu si koinnya nggak mental, kita disuruh push up. Jadi harus sampai koinnya mental lagi. Jadi harus rapi banget. Jadi act of service. Istri saya quality time. Nggak harus beres-beres rumah, yang penting bareng aja di rumah. Kalau saya sampai di rumah yang pertama saya lakuin, beresin dulu semuanya. Udah beres, meja makan udah nyaman, baru saya duduk. Biasanya setengah jam pertama itu beresin meja makan terutama ya. Karena kan tempat favorit kita di rumah itu meja makan. Dan di meja makan itu kita punya kesepakatan, bukan aturan. Karena saya gak suka bikin aturan, suka bikin agreement, kesepakatan. Gak boleh gadget. Kalau kita makan kita nggak pakai gadget, kita ngobrol, deep talk segala macam, dan ternyata di situ ketemu gitu banyak hal yang selama ini mungkin kita nggak ngerti. Oh ini toh maksudnya. Kayak saya misalnya pernah, kita kan beda ya, act of service sama quality time ya. Pernah saya ke mall nonton sama anak-anak gadis sama istri nonton. Anak yang paling kecil masih sekolah, pulangnya sore. Kita udah selesai nonton, dia baru datang dan dia nyusul ke mall. Pas dia nyusul ke mall, saya sebagai orang yang act of service pengen nyambut Ertuğrul itu, anak yang paling kecil tuh di lobi, bahkan di gerbang sebelum masuk lobi, biar dia nggak nelangsa ngerasa kita duluan ke mall, dia nggak diajak. Jadi saya sambut dia di mobil, dia sama driver di lobi, seolah-olah kita masuk mallnya bareng kan. Kalau istri saya nggak ngerti maksud saya, dia jadi kayak santai-santai aja, dia masih nyari-nyari kayak window shopping gitu kan, nyari-nyari apa segala macam. Saya udah panik, langsung saya turun sendiri, saya tinggalin mereka karena saya pengen nyambut yang si kecil di depan. Begitu dia turun dari mobil langsung saya sambut, yuk deh kita masuk bareng, seolah-olah masuk bareng padahal saya udah lama di dalam ya. Yuk masuk bareng. Kalau enggak dia pasti bapak ninggalin aku, bapak jahat kan masih gitu ya. Ya udah masuk bareng. Nah di situ agak tegang. Istri saya ngerasa saya lagi ngambek, padahal saya bukan ngambek. Saya ngerasa istri saya kok nggak ngerti gitu ya. Akhirnya kita makan bareng karena habis itu makan bareng. Pas makan itu cerita, Baba itu tadi tuh pengennya gini, kita semuanya nyambut Ertuğrul di depan biar dia ngerasa kita tuh masuk mallnya bareng. Oh gitu maksudnya. Kamu juga udah tegang, kirain Baba marah. Bukan marah, Bapak bukan ninggalin kalian pergi turun eskalator buru-buru, bukan. Karena pengen, saya kan koordinasi sama driver. Drivernya udah sampai di gerbang mall nih, berarti tinggal beberapa detik lagi dihitung sedetik-detiknya. Sampai saya harus di depan situ biar anak pas datang, oh ya sedetail itu. Karena biasa nge-arrange trip kan sebagai tour leader segala macam di arrange. Jadi oh gitu ya. Kalau saya bilang yang penting kan kita bareng di sini, nggak harus di depan lobi juga. Yang penting bareng kan quality time.
Act of service bukan masalah bareng. Ada siapa yang nyambut, bagaimana kita masuk ke dalam mall. Kan gak nyambung nih. Komunikasi kuncinya. Akhirnya jadi besok-besok tinggal saling ngerti aja lah gitu. Nah hal yang kayak gini-gini tuh sering terjadi bukan karena kita tuh punya kekurangan. Tapi kita punya keunikan. Bukan karena kekurangan aja. Bahkan keunikan aja bisa bikin kita gak kompak. Kan masing-masing punya fitrahnya sendiri-sendiri. Nah cara menyambungkan itu adalah komunikasi. Nah komunikasi diajarkan sama Nabi dengan banyak ngobrol. Nabi itu suka dengar curhatnya Aisyah. Aisyah juga dengar pendapatnya Rasulullah. Mereka sering ngobrol. Nah hari ini mungkin kita perlu membangun lagi pola komunikasi masing-masing kan beda-beda tuh. Ada yang komunikasinya misalnya pillow talk misalnya. Ada yang komunikasinya pas lagi makan misalnya. Sama anak juga kayak gitu. Sejak saya membangun kembali komunikasi intens dengan anak gadis, itu saya udah jadi kompak banget sama mereka. Jadi kayak temen kemana-mana, jadi kayak tim, partner. Apalagi kalau traveling, saya nitip bagi tugas segala macam. Itu udah jadi lebih kompak gara-gara komunikasi. Biasanya istri saya bagian megangin anak, saya bagian ngurus semua perjalanan. Yang cewek-cewek ini, yang gadis-gadis nih jadi asisten saya. Karena saya sering jadi tour leader, dia jadi asisten tour leader. Biar dia mandiri kalau keluar negeri gitu ya. Ini kak cara check in tuh kayak gini, ini kak cara ini. Kalau ada masalah di luar negeri, kalian ketinggalan paspor, kalian harus kesini SOP-nya diajarin semuanya. Jadi mereka nanti sewaktu-waktu mereka misalnya bawa teman atau apa, mereka udah tahu SOP-nya. Jadi udah kompak kan. Tapi kalau nggak ada komunikasi, jalan sendiri-sendiri, masing-masing punya ekspektasi, punya angle berpikir atau persepsi, nggak akan nyambung. Jadi biasakan komunikasi dan nggak usah sungkan mengungkapkan apa yang menjadi ketidaknyamanan kita. Dan nggak usah baper juga untuk mendengar ketidaknyamanan dari orang lain. Toh kan kita lagi nyari titik temu nih. Yang kita mungkin akan baper kalau dia mencela, merendahkan. Kalau dia bilang aku nggak nyaman kayak gini, ya udah nggak usah cari-cari alasan juga, excuse segala macam, enggak. Dengerin aja dulu. Nah disitulah keahlian berkomunikasi kita dilatih pelan-pelan sampai kita udah biasa aja kalau ada apa-apa kita ngomong.